Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ibadallah, ittaqullah wa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis aba wastakbara wa kana minal kafirin. Sadaqallahul azim. Bapak Ibu yang sangat kami muliakan dan kami yang kami banggakan, alhamdulillah Bapak kita bersyukur kepada Allah kembali dengan izin dari Allah kita mampu hadir di masjid ini. Mudah-mudahan hadirnya kita di masjid ini benar-benar tercatat di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang kita semua mendapatkan pahala terbaiknya. Bermohon kita kepada Allah Bapak Ibu, kiranya setiap detik yang kita lewati benar-benar bernilai ibadah, dan bermohon kita kepada Allah kiranya hidayah Allah selalu menyertai kita sampai kita tinggalkan dunia. Amin ya Allah. Amin. Bapak Ibu penduduk surga yang masih berada di dunia yang dimuliakan, dalam kesempatan ini kami mengajak diri kita semua untuk melihat firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 34. Kita tahu ayat ini semua kita dengar, di mana Allah gambarkan peristiwa awal-awal penciptaan makhluk, penciptaan manusia. Dan peristiwa ini Allah gambarkan dalam Al-Quran untuk menjadi iktibar bagi kita. Karena Allah memulai ayat ini dengan mengatakan wa'id, dan ingatlah. Artinya kita harus ingat selalu. Jangan pernah kita lupa, ini Allah perintahkan kita untuk ingat. Wa'id qulna lil malaikati isjudu li Adam fasajadu illa iblis. Ingatlah ketika kami perintahkan kepada malaikat untuk sujud kepada Adam, maka semuanya sujud. Illa iblis, kecuali iblis. Aba wastakbar, dia itu sombong. Aba, dia menolak, dan dia itu sombong. Wa kana minal kafirin, dan dia termasuk orang yang engkar, orang yang kafir. Di sini digambarkan Bapak Ibu, iblis adalah makhluk pertama yang tidak mengikuti perintah Allah. Iblis makhluk pertama yang tidak mengikuti perintah Allah, dan Allah katakan dia itu orang yang sombong, dan Allah katakan dia adalah orang yang engkar. Dan kita tahu akhirnya iblis dikeluarkan dari surga. Wa iskunna, dan ingatlah kamu, kata. Ini yang harus kita ingat Bapak Ibu, bahwa iblis yang menolak perintah Allah masuk kategori orang sombong, termasuk kategori orang kafir, dan dikeluarkan dari surga. Karena bagi kita, jangan pernah kita Bapak Ibu mengikuti apa yang telah dilakukan iblis dengan tidak mengerjakan apa yang Allah perintahkan. Ayat 35. Wa qulna, dan kami berfirman. Allah yang mulai ayat ini dengan waw, tapi sambungan dari ayat sebelumnya. Artinya ini pun kita harus ingat dan jangan terlalu lupa. Wa qulna ya Adam kun anta, dan kami berfirman kepada Adam, tinggallah kamu wa zawjuka, dan istrimu al-jannah, di dalam surga. Bayangkan Bapak Ibu, perintah kepada Adam
dan istrinya untuk tinggal di surga. Wa kulu minha, dan makanlah kamu berdua darinya, ragadan nikmat, hai susi tuma, sebagaimana kalian berdua sukai. Ini ketika surga Adam itu Bapak Ibu, ada perintah, ada larangan. Perintahnya tinggal di surga, nikmati semua yang ada di surga. Itu perintah. Larangannya apa? Larangannya wala taqraba hadhihi sajarah. Jangan kamu dekati pohon ini. Fatakuna minaz zalimin. Kalau itu kamu kerjakan, kamu termasuk orang yang zalim. Dan kita tahu kisahnya Bapak Ibu, Adam pun melanggar larangan Allah. Jadilah Adam makhluk pertama yang melanggar aturan Allah. Iblis makhluk pertama yang tidak mengikuti aturan Allah, dan Adam dan Hawa menjadi makhluk pertama yang melanggar aturan Allah. Ini pelajaran kita Bapak. Fa'adzallahu masalikan, lalu menggelincirkan setan keduanya anha dari surga. Fakhrajahuma mimma kana fi, lalu Allah mengeluarkan keduanya dari surga. Wa qulna itu ba'dukum li ba'din aduwwun. Allah perintahkan mereka turun dari surga, dan di antara mereka antara Adam dan Iblis, dan antara Adam itu Adam itu bermusuhan. Ini sunatullah Bapak Ibu. Allah yang mengatakan ba'dukum li ba'din aduwwun, di antara manusia dan Iblis itu akan terjadi permusuhan. Bahkan antara manusia sama manusia juga menjadi permusuhan. Walakum fil ardi mustaqarra pemata'un ilahi, dan kami jadikan bumi ini tempat tinggal wamata kesenangan ilahi dengan waktu yang ditentukan. Turunlah ke surga berdua dan tinggallah di dunia ini waktu yang ditentukan. Fatalaqa Adam min rabbih kalimatin fataba alaihi innahu huwa tawwabur rahim. Maka menerima Adam dan Tuhannya sebuah kalimat. Dia di sini Bapak Ibu, ya, Adam seorang nabi, ya, tergelincir oleh setan yang berdosa dan dikeluarkan dari surga. Ketika Adam menyadari kesalahannya dan dia bertobat kepada Allah, dan Allah memberikan kalimat kepada Adam. Apa kalimatnya? Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Kalimat itu diucapkan oleh Adam, dan Allah menerima taubat Adam. Innahu wa tawwabur rahim. Karena Allah itu menerima taubat dan Maha Rahmat. Beda kasusnya dengan Iblis Bapak Ibu. Iblis tidak bertobat, maka Iblis dilaknat sampai hari kiamat, maka dimasukkan ke dalam neraka. Pelajaran penting Bapak Ibu. Ini adalah Bapak Ibu, kesalahan yang dilakukan oleh Adam, kenikmatan melakukan maksiat, kenikmatan melakukan dosa tidak sebanding dengan akibat berbuat dosa. Coba kan, surga tinggallah di surga ini, nikmati semuanya, nikmati. Satu yang tidak boleh dikerjakan, satu yang dikerjakan itu hilang semua nikmat surga. Ini penting bagi perhatian di kita. Kesalahan yang kita lakukan, nikmat kesalahan itu tidak sebanding dengan akibat melakukan kesalahan. Maaf Bapak Ibu, kita lihat pejabat yang luar biasa hebat kehormat itu. Karena dia nggak sabar, dia korupsi. Berapa nilai korupsi itu Bapak Ibu? Uangnya mungkin 10 miliar, korupsinya mungkin 2 miliar. Tapi 2 miliar yang ketahuan membuat harga dirinya habis, membuat dia tercampak ke dalam penjara, dan harta yang ada pada negara. Kesalahan dan rupanya itu tidak berbanding dengan akibat melakukan kesalahan. Ini pelajaran yang Allah berikan kepada kita. Makanya Bapak Ibu jangan pernah mau melakukan kesalahan. Dan kita tahu kita menggelincirkan kita. Caranya bagaimana? Pastikan Bapak Ibu, kita paksa diri kita untuk melakukan apapun yang Allah perintah. Dan kita paksa diri kita menahan diri kita untuk tidak mengerjakan larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada rumah tangga Bapak Ibu senyaman-nyamannya rumah tangga. Sudah sampai 15 tahun, 6 tahun pernikahannya, anak tentram semua tentram. Hanya Bapak Ibu laki-laki ini, suami ini,
iseng dia menelpon kawan lamanya, iseng pergi berdua ketika nampak sama istrinya, istri langsung juga cerai. Anu nggak berdua itu mau berkata, ya istri yang nggak siap menerima minta cerai. Kesalahan berdua dengan kawan lama, berapalah nilai kenikmatan mau berdua itu, juga membuat tangganya hancur. Dan ada kisah nyata Bapak Ibu untuk pelajaran bagi kita. Ada seorang bapak yang istrinya meninggal dunia dan dia punya satu orang anak perempuan. Anak ini mau menikah, Bapak Ibu mau menikah anak ini. Sebelum datang kawan bapak ini, dia mengatakan maaf karena ampun, gak cuma pokok salah, dia minta ampun. Istri engkau itu selingkuh dulu. Anak yang adopsikan kali ini hampir tidak anak engkau itu. Itu kaget sekali. Dia main gitu. Aku kalau menikah, mengenal duit seluruhnya. Kalau tidak anaknya tidak sah menikah Bapak Ibu. Haram yang kita. Coba caranya lain. Tes DNA. Teslah DNA. Mungkin mengecek istrinya itu meninggal. Kalau dia pun istrinya mungkin istrinya tidak mengaku loh. Tes DNA asal. Yoko itu tidak anak ambo bahas itu malu ukir. Kalau tidak aku nanti. Engkau menikahkan ini benar dan telah melalui ini. Engkau menyebut berzina. Bukan ini jadi kan. Ini kurikulum nanti saya mana aja nak itu. Itu kan ada anak-anaknya kan. Walaupun tidak anak ambo tetap saya kan. Mungkin juga anak aku pernah nyanyi kan tak banyak pun. Jadi awak harus melakukan tes DNA. Saya tidak masalah akhirat. Anakku setuju. Dan saja camilan orang berdua kan. Ternyata memang tidak anaknya berdua itu. Ternyata istrinya berzina dulu. Tahunya lah dia telah menjalankan pernikahan. Akhirnya berhenti ya, malu nyician kalawan itu kalau bisa itu malu. Malu atau menang dosa. Itu orang berdua bersiap dia apa tahan malu. Akhirnya Pak Bodo anak itu baru sebut dia calon minat sudah kesian apa doa. Alhamdulillah calon minat itu boleh menerima Bapak Ibu. Akhirnya cara memberikan wali hakim. Ya sebabnya Bapak Ibu. Kesalahan istrinya dulu, tak ampun. Menunggu akibatnya tarik akibatnya gitu. Tapi itu semarang-semarang sudah. Dan kita lihat Bapak Ibu, apa Allah gambarkan di sini dan apa Allah suruh ingat kita. Jangan terlalu dekati pohon ini. Dekati pun dilarang. Maka kita untuk melawan, jangan dekati dosa, jangan dekati zina, jangan dekati riba, jangan dekati durhaka kepada orang tua. Dia sekarang kejadian orang mau dekati zina Bapak Ibu. Ketika dia mendekati zina, dia melakukan zina, maaf, berapa nikmat zina yang dilakukannya setelah dia membunuh anak yang Bapak Ibu. Dia tak membunuh orang itu kan. Ketika dia tadi malu, dibuang dari penzina dia membunuh. Bayangkan dua kuliah dari kampung ke kuliah kemari, dua itu membunuhnya dicampur dan akan Bapak Ibu. Nikmat melakukan dosa itu tidak sebanding dengan akibat melakukan dosa. Makanya Bapak Ibu momentum akhir Ramadan ini sadarlah kita. Sadarnya baik untuk urusan dunia kita maupun untuk urusan akhirat kita lawanlah diri kita untuk tidak melakukan dosa apapun bentuknya, walaupun sesaat itu akibatnya fatal Bapak Ibu. Ya Allah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Firman yang saya, dalam ampuni kita semua ini penduduk surga yang masih berada di dunia.